Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Akhirnya kita ketemu ya. Iya. Berapa bulan ya ketemu? Iya. Lama banget nih nggak ketemu. Lama banget juga. Oh ya, hari ini kita mau ngobrol tentang apa ya? Isu yang paling benar-benar lagi booming sekarang banget tuh tentang bullying. Iya, bener banget. Karena perundungan benar-benar di mana-mana beritanya sekarang perundungan semuanya. Iya, benar. Iya banyak banget. Itu Anak sampai SMP sampai meninggal tuh. SD banget. Anak MTK sekarang udah bisa ngebully guys. Aduh banget. Bahkan di lingkungan sekitar kita aja. Iya. Banyak banget, bener-bener banyak banget. Jadi nah kita langsung mulai. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Iya. Mungkin di Blitar udah tahu, tapi yang di Arah belum tahu. Di mana? Iya. Jadi dari aku dulu ya. Hai semuanya, kenalin aku Cahyana Istimewa Anza Putri Santoso. Aku biasa dipanggil Anza. Hai. Hai. Selanjutnya apa ya? Oke. Deja. Udah tahu. Deja. Aku dulu dong. Nama aku Revalina Guswinanda Ain Nirwana. Bisa dipanggil Ni Hao. Bisa dipanggil Reva. Bisa dipanggil Mimi. Terserah ya. Aku Cece berarti kamu Cece ya. Oke. Ni hao Reva. Ni Hao. Halo guys, kenalin nama aku Ramita Wandawardani. Aku biasa dipanggil Tata atau ada yang manggil aku juga Titi. Hai. Kamu guys, ini udah kenal ya? Nggak usah, di skip aja, di skip. Yang punya YouTube guys. Si bagus yang kita kenalin dong. Perkenalan nama saya Berlana Mulia. Bisa dipanggil Beril. Ya. Ya. Oke. Siapanya Bastia? Siapanya Basti? Bas- Siapa Baskara sih? Adiknya. Oh. Yuk, Yuk. Mana nih? Aja bang. Makasih guys. Ya, dadah. See you. Jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi kita tadi mau ngomongin apa? Bullying. Nggak bullying itu apa? Iya, jadi sebenarnya apa sih bullying itu? Bullying itu adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan korban merasa tersakiti, jadi gimana ya guys? Kecil hati Iya, kasihan gitu kan yang menjadi korbannya. Nah, bullying itu ada beberapa, ada dalam bentuk verbal, fisik, atau tidak langsung. Kalau fisik itu seperti menonjok, mendorong, Iya, itu termasuk bullying. melakukan kekerasan dia. Iya, Iya, benar. Apalagi yang benar. nggak disengaja. Oke. Iya. Iya, bener. Kalau yang nggak fisik apa tuh? Kayak dari ketikan di Cyberbullying. Aduh, itu sering banget ya. kasus Banyak banget tuh di TikTok yang komennya kayak kok hitam banget. iya, maghrib sekarang lagi Iya, maghrib aja. Itu waktu sholatnya Islam loh, nggak boleh. Iya, Nggak iya, boleh. iya, guys. Iya. Nah, yang verbal tuh kayak menyurai, menyindir itu Oh, kayak catcalling gitu nggak sih? Benar, itu termasuk. Enggak banget sih. Mungkin catcalling tuh kayak simple tapi tuh bagi beberapa orang tuh kayak bikin apa ya, bikin berkecil hati kayak gitu-gitu. Iya sih, setuju banget. Bener banget itu banyak banget Iya guys. sih. Sekarang Jadi kalau udah tahu anti bullying, sekarang kita coba ke dampaknya Oh, iya, sih. betul. Jadi dari bullying itu dampaknya tuh apa sih buat kita semua, buat lingkungan sekitar tuh apa sih? Tahu gak sih teman-teman bahwa bullying itu ternyata dampaknya jauh lebih serius dari yang kita kira. Nah, yang pertama ini ada dampak. Nih. Yang pertama itu ada dampak dari segi emosional. Jadi korban tuh bakal merasa sedih, cemas, marah, kayak apa ya? Gak percaya diri karena mereka merasa mereka tuh gak bisa memberontak. Iya sih. Dan itu nantinya bisa memunculkan gangguan mental seperti depresi yang bisa menyebabkan bunuh diri. Iya, kalau nggak bunuh diri tadi self harm. Iya, itu seru banget. Jangan. Kemudian yang kedua ini ada dampak fisik. Nah, pasti korban-korbannya yang mengalami kekerasan nantinya kan kayak yang dipukul tadi toh. Iya, Misalnya iya. ada bekas lebam Benar, atau benar, di rumah benar, itu. benar, Itu benar. kayak aduh itu Biasanya lebih parah sampai ada yang cacat atau Iya, mungkin sampai meninggal. meninggal tuh yang lebih parah, kasihan
kasihan ya orang tuanya kayak gitu. Iya. Kemudian yang ketiganya ada dampak akademis. Jadi korban, apalagi yang dibulinya di sekolah itu pasti enggan untuk pergi ke sekolah ya, karena mereka yang mending di sekolah daripada dibully gitu kan. Iya. Nah, terus itu nanti di masa depan akan menyebabkan Trauma. iya trauma yang mendalam. Kemudian dampak ini tuh bukan hanya bukan hanya untuk korban, tetapi juga pelaku dan juga saksi. Pelaku ini nantinya bisa berpeluang untuk melakukan kekerasan lainnya di masa depan. Untuk saksi nantinya juga mereka kalau merasa bersalah, dan gimana ya, mereka juga mengalami gangguan mental juga. Iya sih, bener-bener. ya dia habis ngeliat sesuatu yang seharusnya dia tuh kalau mahasiswa bisa membekas sih. Iya, Dan dia bener. takut buat mengadu juga. Benar-benar. Apa banget sih? Parah banget, ngeri banget. Jangan bullying. Iya. Stop bully. Oh iya, langsung dimana aja. Oh, oke. Lanjut guys. Dulu deh. Terus lanjut ke kenapa sih kok pelaku bullying itu bisa berpikiran untuk melakukan bullying itu kenapa ya? Nah, ini pertanyaan yang oke banget. Jadi kenapa sih orang tuh bisa ngelakuin bullying? Jadi orang tuh bisa ngelakuin bullying tuh bisa pengaruh dari beberapa faktor ya teman-teman semuanya. Jadi orang tuh bisa ngelakuin bullying ini karena berbagai alasan ya, seperti kayak dia tuh pengen banget tunjukin kekuasaan, dia tuh pengen banget dilihat kayak wah aku nih pemberani nih, dalam mentalnya kan beraninya mah kalau sendiri-sendiri mah coba sendiri. Satu-satu. Enggak ya. Jadi dia tuh kayak pengen banget tunjukin kekuasaan, kalau dia tuh pengen banget dilihat orang tuh kayak nih aku nih kayak berani nih gitu loh, kayak pengen banget tunjukin kalau dia tuh cowok. Enggak orang tuh dia tuh kayak pengen banget menunjukin kalau dia tuh orang yang punya kuasa lah, dia tuh kayak yang istilahnya kayak yang megang dunia ini. Dunia yang semesta punya Allah kan. Jadi kayak bisa juga dia tuh merasa iri atau merasa dia tuh kurang dari lainnya, kayak dia tuh misalnya kalau nggak misal dia tuh melihat temennya punya sesuatu yang lebih dari dia ya. Dia tuh iri pengen jadi kayak ini, tapi dia tuh nggak bisa menyetarain nggak bisa dia akhirnya kayak dia tuh akhirnya bertindak yang enggak gitu, kayak bisa melakukan kekerasan, bisa dia tuh dampak dari iri itu bisa kayak tiba-tiba dia tuh kayak makin kekerasan, mencoba sesuatu hal-hal yang harusnya nggak dicoba kayak supaya memenuhi keinginannya ini loh. Terus ada juga karena dia tuh mengalami masalah pribadi, jadi dia tuh kayak Cari kesenangan gitu. kayak dia tuh atau bisa juga kena gangguan mental yang temperamen mental gitu loh. Yang dikit-dikit langsung Iya, kayak langsung memberontak itu kayak hati-hati guys kalau bertindak tuh. Terus dan juga karena dari tekanan lingkungan sekitar sosial yang mendukung perilaku tersebut, kadang mereka juga pernah jadi korban gitu loh, tapi dia tuh menyalurkan rasa sakit hatinya atau rasa traumanya tuh ke orang lain. Jadi dia tuh melampiaskan rasa kekecewaannya, rasa traumanya tuh ke orang lain. Jadi sebenarnya tuh semuanya nggak ada yang dari pihak pelaku maupun korban, semuanya tuh sebenarnya tuh kalau kita lihat-lihat tuh juga biasanya tuh dari trauma dibully gitu pasti. Ada trauma tuh Jadi kayak tuh melampiaskannya tuh ke orang lain. Karena mungkin kalau aku kena bully, yang lain juga nggak Mungkin ada dendam tersendiri dalam dirinya. Yang tadi dia masalah balas dendam di Iya. kedepannya gitu. Itu sih. Oh ya, jadi tapi dari beberapa dampak dan juga kenapa orang bisa ngelakuin bullying. Jadi solusinya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi ada tips and trick untuk para korban bullying ataupun para saksi. Jadi yang pertama untuk korban bullying itu kalian harus berani speak up atau kalian harus berani bicara. Tidak mungkin seseorang atau anak yang introvert atau anak yang sendiri itu tidak pernah bicara, tidak mungkin entah itu di sekolah ataupun di rumah atau di lingkungan sekitar, dia pasti setidaknya punya satu teman gitu. Kalau nggak gitu ada ibu atau nenek lah di rumah atau kakek atau
arahnya lebih nyeremin tau. Jadi Iya. diam-diam tiba-tiba kayak memberontak gitu. Iya, Itu lebih dia- serem sih. Yang pendiam tuh justru yang nyeremin. yang nyeremin dia bisa Bisa dia diam-diam tuh balas dendam. Iya. diam tuh dia udah di dalam yang pisau tuh kayak ada yang nggak Iya, mungkin dia kayak Iya. Kebanyakan nonton drakor. Oke, Drama gitu ya. lanjut ya. Too much. sorry ya emang politiknya ya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi mereka tuh harus berani bicara, speak up entah ke orang terdekatnya gitu. Nah, kalau memang kalian benar-benar gak punya teman atau orang di sekitar kalian yang biasa diajak ngobrol, kalian tuh bisa cari kayak website gitu di Instagram atau TikTok atau Twitter gitu kan, banyak sekali kan ya website kayak gitu sekarang tuh udah bener-bener banyak. Iya. Iya, curhat-curhat yang anonim gitu bener-bener banyak. Jadi kan bisa kayak curhat dengan mereka, bisa maju ngobrol mereka biar tahu solusi kedepannya tuh apa gitu. Kita bisa pakai website apa sih buat ngelaporin hal-hal kayak gitu tuh? Jadi kalian tuh bisa pakai website yang terpercaya. Contohnya kayak website kalian bisa buka atau browsing itu Sapa 129 itu dari Kemen PPA, jadi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, itu benar-benar terpercaya. Misal kalian Anonim gitu ya itu. ya itu anonim, tapi itu langsung di kementerian. Nah, kalau kalian tuh mau kayak yang lingkupnya lebih kecil, kalian bisa ke Instagramnya forum anak kabupaten. Jadi kalian kan pasti punya Instagram nih. Punya Jadi dong. di Instagram tuh kalian Gen Z. bisa nge-search kayak forum anak kabupaten Blitar atau forum anak kabupaten mana atau kota mana. Nah, itu kan bisa curhat di kayak DM ataupun apa ya, kayak nanti ada biasanya ada kayak Google Kontak Form gitu personal. ya. Iya, iya, Jadi kan iya. bisa menyampaikan di situ. Nah, itu bisa bersifat anonim ataupun by name juga bisa. Nah, itu nanti kalian akan dibantu. Nah, misal teman-teman dari forum anak itu menurutnya mereka nggak bisa ngebantu kalian atau udah bener-bener nggak bisa ngasih solusi soalnya kasus pembuliannya itu terlalu parah, nanti mereka langsung ngaduin nih ke dinas perlindungan perempuan dan anak ini untuk dibantu. Jadi nanti langsung ditangani oleh dinas-dinas Iya. terkait gitu. Berarti langsung ditindaklanjutin sama yang berwajib. Iya, langsung ditindaklanjuti. Aman, Aman banget, bener-bener aman, terpercaya. Iya. Percaya banget. Nah, yang selanjutnya itu kalian harus kenali atau atur batasan diri kalian. Jadi kalian itu harus mengenali emosi dan reaksi dalam diri sendiri dalam menghadapi tindakan bullying yang terjadi di dalam diri kalian gitu. Nah, kalian tuh harus bisa bersikap tenang gitu. Tenang itu bukan berarti kayak diam terus gitu, enggak, kayak enggak. Jadi tenang itu kayak kan bisa ngejawab atau bisa ngelawan sebisa kalian gitu. Jangan biarkan mereka itu menginjak-injak lebih dari apa ya? Lebih dari nggak selayaknya gitulah gitu. Kemudian kalian harus meningkatkan rasa percaya diri. Kalian tuh harus memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kalian tuh nggak boleh nunjukin kalau kalian tuh lemah. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh kuat, kalian tuh hebat gitu. Jangan sampai mereka tuh merasa bahwa kalian tuh bisa diinjak-injak Iya, gitu. Kayak yang aku sebutin tadi, kayak Iya, jangan benar. sampai dia tuh merasa dia tuh Paling Paling punya berkuasa. iya, paling gitu. berkuasa Kalau gitu. aku kan kalau kita takut gitu kayak, wah ini bocah kayak asik nih, nggak bisa Iya, ngelawan kayak iya. iya dia malah tambah makin Makin Iya, makin diinjek-injek lah istilahnya gitu. no way banget sih. Kemudian kalian juga harus mencari dukungan emosional. Jadi dukungan emosional ini kalian bisa bergabung di kayak organisasi-organisasi kemanusiaan kayak gitu, atau organisasi literasi lah, atau organisasi apa gitu kan. Banyak sekali sekarang organisasi yang mengasyikkan dan menyenangkan agar kalian tuh tidak terlalu memikirkan bully yang terjadi dalam diri kalian. Nah, kan dengan ikut organisasi atau bergabung dengan komunitas kan juga memperluas relasi kalian. Nah, jika kalian memperluas relasi kalian itu otomatis masih akan banyak saran-saran yang masuk gitu loh. Kemudian ada juga tips and tricks juga bagi saksi. Nah, bagi kalian temennya atau keluarganya atau siapanya lah, kayak neneknya atau kakeknya atau tetangganya, ya semuanya yang ngeliat yang jadi saksi bullying itu kalian bisa melaporkan
Yang pertama tuh melaporkan. Kalau kalian nggak berani melaporkan itu kalian setidaknya kalian mencegah lah ya, kayak udah stop ya, jangan diem aja please. Kalian hal-hal yang kayak gitu Iya. jangan diem aja, jangan takut. Kalian harus punya rasa empati yang tinggi. Iya, rasa empati yang tinggi jangan gitu. merasa takut sama hal kayak gitu. Justru kalau itu dibiarin tuh malah makin berani dia tuh, malah kalau Iya. dibiarin tuh malah makin berbuat yang Betul banget, dan kalian kalau diem aja tuh sama aja kalian sebagai pelaku. Iya, Jadi nah, jangan bener, ya. bener. jangan diem aja ya guys. Nah, kita juga harus selalu meningkatkan rasa empati dalam diri kita. Iya, bener. Agar apa? Agar kita tuh tidak melakukan kayak tindakan-tindakan seperti bullying atau tindak-tindak kejahatan yang lain gitu. Mempunyai rasa kemanusiaan yang Yang- tinggi gitu loh. Jadi kita harus saling mengerti lah satu sama lain tentang perasaan orang lain, sama Saling ya, menghargai saling lah. menghargai aja gitu. Nah, kan sebagai saksi, kan di sekolah nih, misalkan ya teman kalian tuh dibully di sekolah. Nah, kalian bisa melapor ke guru BK ataupun ke kantor BK gitu. Jadi kalian tuh setidaknya berani menyuarakan gitu loh. Kalau enggak itu kan mengajak teman kalian untuk bercerita ke guru yang menurut kalian tuh bisa diajak ngobrol, bisa memberi saran, bisa memberi solusi agar teman kalian tuh bisa istilahnya bisa bangkit, iya, ya bisa bisa tenang, tenang. bisa bangkit dan nggak terlalu memikirkan hal itu, nggak sampai kayak terpuruk ataupun Iya, gimana bener, gitu. bener. Oke, itu sih tips and trick dari aku sebagai misal korban bullying atau sebagai saksi dari bullying itu sendiri gitu. Oh iya, Baik. kalian tuh pernah nggak sih jadi korban bully atau pernah melihat sesuatu bullying gitu di sekitar kalian? Kalau dari aku nih ya, sejauh Iya. ini alhamdulillah belum pernah ngerasain bullying, tapi jadi enggak lah ya, kalau jadi pelaku enggak sih. Alhamdulillah sekarang jangan sampai juga sih, jangan sampai juga aku alhamdulillah, jadi alhamdulillah. korban. Ya, semua nggak terjadi di kita Amin. semua ya. Pembulian-pembulian itu jangan sampai terjadi di kita lah ya. Itu sih kalau aku untungnya belum pernah. Kalau kalian? Oh iya, tapi kalau aku biasanya pernah ngeliat tuh ya di sosmed sih yang Iya, yang sih aku juga. kayak kebanyakan tuh kaliannya cyberbullying. Iya, terus jangan ya. Kalau sekarang berita-berita bullying tuh juga banyak dijumpai di sosmed. juga banyak Gitu. banget anak-anak SMP, anak-anak MTS gitu ya. Kemarin denger nggak berita yang Iya, di di pondok? Iya, di pondok yang Iya. iya dipukul gurunya nggak sih? Pakai Iya, ada, kayu. ada yang dipukul gurunya, ada yang ditonjok temennya, Iya, sama dikeroyok meninggal. temennya. Iya, Iya itu guys, juga. beritanya itu ada kok Iya, itu dikeroyok ada temennya di- berapa gitu. Dari Banyak sekali kalangan dari orang bawah sampai orang atas tuh semuanya ternyata juga sama-sama punya Potensi buat jadi pelaku ya. bullying gitu. Bahkan yang sekolahnya swasta bagus pun gak memungkiri Iya, iya. kalau itu tuh Aman. terjamin gak bakal ada bullying. Justru yang sekolahnya yang swasta kayak gitu tuh justru yang enggak nyebut maksudnya enggak No. maksudnya enggak di semua sekolah lah. Iya. Maksudnya semua sekolah kayak gitu tuh nggak memungkiri lah kalau nggak bakalan ada yang terjadinya bullying. Semuanya tuh pasti ada celah buat ngelakuin bullying. Jadi kalian juga harus hati-hati guys. Iya, hati-hati. Kalian juga kalau milih teman itu juga milih Harus tahu tahu mana mana yang baik, mana yang enggak. Bergaulnya tuh juga harus tahu lah ya yang positif. yang positif. Jangan sekarang kan ini ya kayak istilah apa sih sekarang yang suka ikutkan FOMO gitu ya. iya. Nanti dia misal kayak teman-teman ngeliat temennya ada yang bukan kayak ngelakuin kejahatan misal kayak misal kayak malam-malam ikut klub gitu tawuran kayak ngelakuin something yang kayak gitulah pokoknya. Terus kalian pengen ikutan buat ngerasa aku harus ikut nih biar Iya. keren gitu. Iya. Temen aku ikut Maksudnya nanti kalau nggak biasanya nih ya kalau nggak ikut-ikutan tuh kayak diledekin cupu gitu ya kan. Bener Itu nggak banget sih. Jadi kalian Jauh-jauh harus dari iya kita kayak jauh-jauh. gitu ya. Jadi kalian harus tahu sih ngebedain mana yang baik dan mana yang enggak gitu. Dan juga cara menghindari kayak gitu tuh juga harus banyak Cari relasi tadi ya. iya ikut- terus sama banyak-banyak sosialisasi kayak ikut sosialisasi Oh, atau iya. ikut kegiatan-kegiatan di luar, iya, kegiatan gitu di luar kayak ikut apa ya kayak komunitas lari gitu, lari-lari di sore hari gitu.
apa? Boleh guys, aku cek takutnya. Iya, Aku udah problem. Iya. Aman nggak? Aman. Alhamdulillah. Oke. Harus banyak-banyak beredukasi tentang bahaya bullying sih. Kalau aku sendiri itu untungnya aku sampai saat ini belum pernah jadi korban ataupun jadi pelaku Jangan bullying. sampai ya jadi. Tapi aku tuh pernah ngelihat kakak kelasku dulu pas SMP itu tuh nggak tahu dia dibully dalam hal apa ya, tapi dia benar-benar menyendiri dan dia tuh tangannya benar-benar disayat. Biasanya tuh dia every time dan dimanapun dan kapanpun dia bisa tiba-tiba nyayat gitu loh. Jadi kayak di depan umum juga berani Iya, gitu. kalau dulu tuh ada kayak kelas Al-Quran gitu ya, dia biasanya juga sambil kayak gitu kayak emang gitu. Self harm nggak sih? Iya, dia self harm dan Di depan umum loh itu ya. iya kayak dia tuh oke-oke aja gitu loh ngelakuin itu dan udah apa ya udah diajak ngobrol sama Teman-temannya. guruku itu juga nggak ada perubahan gitu loh. Terus dia tuh cuma ada satu teman tapi temennya juga nggak tahu kenapa dia seperti itu. Mungkin kayak dia pernah ngalamin trauma atau pembelian di mana kan kita juga nggak tahu karena dia diam gitu. Kayak gitu berbahaya banget ya Guys, guys. dengerin jadi kita nggak tahu ya perasaan orang tuh kayak apa. Bener banget. Ada yang Iya, melampiaskan lewat Iya kayak jadi self-harm. Kalian tuh jangan beli-beli kayak gitu. Nggak baik Dijaga ya, Iya, bener mulutnya, ketikanya semuanya. perilakunya juga dijaga, jangan sampai nyakitin hati. Iya, Iya. bener banget. Kalau sakit hati ya udah didoain aja biar dibalas sama yang di Masya Allah, Di atas kita semua punya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Oke. Oke, Gitu kayaknya sih. segitu dulu. Iya, gitu dulu dari kita. Makasih ya guys Makasih sudah banyak. dengerin. Jaga diri kalian ya Iya, guys. kalau kalian mau sharing-sharing sama kita boleh banget. banget. Sama kita boleh banget. Jadi makasih semuanya. Ya, see you Dadah. guys. See you, Bye guys. bye.